Di belakang rumah ada kolam. Di depan rumah ditanam pohon mangga. Semuanya yang menjawab salam semoga masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, ampunan kepada guru-guru kami. Antara lain kepada guru saya Kiai Haji Najih Ahyad rahimahullah, Kiai Haji Ammar, Kiai Haji Fakih Mas Kumambang, Kiai Haji Abdul Jabbar, dan seterusnya. Kiai Haji Abdul Jabbar ini mendirikan Pondok Pesantren Mas Kumambang tahun 1859. Anak-anakku sekalian dan hadirin semuanya, ini saya sebutkan, termasuk juga saya harus menyebutkan guru-guru saya berikutnya, yaitu yang jebolan Al-Azhar. Ada Syekh Khatam, itu ahli usul fikih. Ada Syekh Ibrahim atau Sya'ban, itu ahli fikih muqarrar, jebolan Al-Azhar. Ada Syekh Tohan, jebolan Al-Azhar. Sebagian sudah meninggal dunia, sebagian masih. Bapak, Ibu, dan anak-anakku semuanya, para wisudawan, semoga berbahagia dan semoga semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya sebutkan guru-guru tadi, izin. Perlu diketahui bahwa sanad itu penting. Al-isnad minad din. Sanad itu bagian daripada agama. Karena kalau nggak ada sanad, orang akan berbicara apa saja. Nggak bisa dalam agama itu tanpa sanad. Al-Quran, hadis, sampai kita, semuanya ini pakai sanad. Oleh karena itu, izin Bapak Ibu semuanya, ya pesannya dan anak-anakku semuanya saya sebutkan sanad tadi. Kalian berikutnya bisa mendapatkan sanad itu. Saya belajar agama dari siapa? Ini. Karena apa? Agama itu nggak bisa hayal. Agama itu nggak bisa asal. Nggak bisa. Memang hari ini tuh luar biasa. Fitnah, hoax tadi itu luar biasa. Maka kalau santri dan ibu-ibu harus tahu ini sanadnya mana, gitu. Termasuk pondok pesantren, izin. Memang pondok pesantren ini sekarang banyak sekali. Nggak kayak dulu, memang dulu itu nggak seberapa. Sekarang luar biasa. Pesannya, tengok sanad pondok pesantren itu dari mana, gitu. Jangan asal. Dan oleh karena itu, hampir setiap tahun saya sebutkan sanad ini. Pondok pesantren ini tidak tiba-tiba. Pondok pesantren ini kalau ditanya sanadnya adalah pondok pesantren Mas Kumambang yang berdiri jauh sebelum kemerdekaan. Insya Allah semua tahu tentang pondok pesantren ini. Dan ingin saya sampaikan Bapak, Ibu, sebenarnya kalau cari sanad pondok pesantren 6 tahun. Saya di pondok pesantren 6 tahun. Saya nggak berani mengklaim alumni pondok pesantren Mas Kumambang andaikan saya tidak selesai sampai 6 tahun. Dan saya selesai, alhamdulillah, Kiai langsung ngasih rekomendasi untuk belajar lebih lanjut. Dan memang saya tidak dipesan untuk kembali, nggak apa-apa. Karena beliau justru berpesan, silakan. Kalau kamu mau terbang, terbanglah. Kiai guru saya itu beliau mengatakan, pohon itu kalau ada benih yang tumbuh di sampingnya, jatuh dari atasnya, itu segera pindahkan. Kalau nggak dipindahkan, lama besar. Gitu. Betul. Andaikan saya itu masih ya dekat-dekat beliau di sana, saya pasti mengkeret. Karena sampai sekarang, mohon maaf, beliau sudah meninggal dunia. Tempo hari saya itu wakil gubernur. Ketemu beliau itu ndredeg. Saya nggak banyak bisa bicara.
ketemu beliau. Dan izin beliau itu hanya lulus SD secara ijazah. Tapi kemudian beliau belajar. Umur 12 tahun itu beliau kuasai semua kitab. Belajar bahasa Inggris hanya 50 jam selesai. Pulang langsung ngajar bahasa Inggris. Gitu. Di situ. Maka izin dari di pondok ini kita mendapatkan sanad. Iya, belajar Al-Quran, belajar hadis, belajar fikih, belajar akidah, tapi juga belajar bahasa Inggris. Bahasa Arab memang disebutkan seakan-akan tahfidz, tapi ujungnya tadi anak itu ada yang juara Olimpiade matematika, ada juara IPA, juara ini. Karena kita memang terpadu dunia dan akhirat itu. Dan tentu izin Bapak dan saudara-saudara sekalian, saya tidak lupa tentunya ya. Ini pondok pesantren itu ada ayahanda. Sanadnya di situ juga kalau Bengkulu ini. Ayahanda Zainul Idris. Ayahnya namanya Idris, tokoh agama di Linau. Dan juga Ibu Haja Aisyah, itu putri dari Haji Zakaria. Saya ingin pesan memang anak-anak dalam hidup, jangan lupa dua orang tua. Ayahanda yang di Jawa Timur dan ibunda yang di Jawa Timur, yang dua-duanya sudah meninggal dunia. Kalau ayah memang sudah meninggal dunia sebelum saya lahir. Ibu menyertai kami sampai di sini tempo hari. Maka anak-anakku pesan, jangan dilupakan kedua orang tua. Jadi apapun kalian, jangan pernah merasa hebat. Ya, meskipun kalian hafal Al-Quran, yang hafal 30 juz tadi, jangan merasa lebih pintar daripada ayah dan ibu. Yang meskipun mungkin juz amma enggak hafal, tetap hormati, muliakan. Karena orang tua sudah pernah muda, sementara anak muda belum pernah tua. Di situ. Jangan pernah merasa lebih pintar, lebih hebat daripada orang tua. Ibu saya itu buta huruf, tapi saya tidak bisa mengklaim lebih alim. Nggak bisa mengklaim lebih alim, karena beliau sudah pernah mengucapkan, ketika dilamar orang, dia mengatakan tidak. Dan kemudian orang itu mengatakan, apa kamu bisa menghidupin anak 5? Beliau mengatakan, insya Allah, selama rumput masih tumbuh. Saya tidak tahu belajar dari mana beliau bisa mengucapkan itu. Dan betul, kita hidup dengan baik. Ini ibu nggak ada sedih, tenang. Ditinggal meninggal suaminya, tenang. Ya, anaknya lahir, tenang. Alhamdulillah. Saya izin ya menyampaikan, wallahu alam, memang wanita itu hebat. Salah satu di antaranya teladan kita ya, itu adalah Hajar. Hajar itu tenang, ditempatkan di tempat yang tandus dan tidak ada orang. Tapi kenapa tenang? Tenangnya itu karena mendapatkan kepastian. Ketika Nabi Ibrahim ditanya, hal amarakallahu bihadza? Ya Ibrahim, suamiku Nabiullah, apakah ini perintah Allah? Nabi Ibrahim jawab singkat, na'am. Maka Hajar kemudian langsung berbalik juga, kalau begitu aman. Idzan la yudhayyi'una Allah. Kalau begitu Allah pasti tidak akan menyanyiakan kami. Jadi tenang Hajar. Karena apa? Karena ini perintah Allah. Maka selama di jalan Allah, maka tenang anakku, aman. Nggak ada masalah. Orang itu ada masalah, itu kalau tidak di jalan Allah. Jadi ibu semuanya, ya saya tahu. Ibu-ibu itu sering nangis, risau, ya Allah anakku bagaimana, anakku bagaimana. Tenanglah. Selama anak itu di jalan Allah. Ibu-ibu susahlah, sedihlah kalau anak tidak di jalan Allah. Ini tempat ini ada masjid. Begitulah Nabi Ibrahim menempatkan Ismail karena ada masjid, maka tenang, ada masjid. Inda baitikal muharram. Di sini ada masjid. Tenang gak? Selama ada masjid dan selama di masjid, tenang. Meskipun iya, ya kemudian nangis karena makan gak ada, mungkin, tapi gak apa-apa. Hampir meninggal, Ismail itu hampir meninggal karena kelaparan. Tapi gak jadi kan? Dan izin, selama pondok itu benar, izin. Gak perlu kita risau. Kalau ada sesuatu, kok jatuh, kok ini, insya Allah aman. Percayalah. Percayalah. Aman. Saya pernah itu, mungkin ya hampir meninggal dunia di pondok. Sakit berat.
Tapi karena di pondok, alhamdulillah ibu tenang. Saya kemudian tenang, karena ibu itu kalau tenang, insya Allah anak tenang. Alhamdulillah sembuh. Enggak. Jadi cerita begitu itu biasa. Itu justru menempa kekuatan fisik kita dan menempa kekuatan rohani jiwa kita. Jadi izin, kita bukan hanya menempa rohani, tapi menempa fisik juga. Tahan banting. Maka anak-anak pesantren, alumni pesantren itu dahsyat. Lapar biasa, haus biasa. Ini lampu mati biasa, tenang. Alhamdulillah, kan tetap jalan kan? Itulah pendidikan di pondok pesantren. Makanya yang nggak kuat, ya nggak kuat. Izin. Karena memang di pondok pesantren ini peraturan berjalan. Kita dididik hidup ini pakai peraturan, bukan tanpa aturan. Di sini putra, di sana putri. Tidak mungkin ada diam-diam anak putra nyelonong ke putri. Izin. Apalagi kalau malam-malam, maka nggak mungkin. Begitu juga sebaliknya. Kok ketat sekali? Iya, inilah pondok pesantren, ibu-ibu. Oleh karena itu, kalau bapak ingin anaknya hebat, carilah pondok pesantren yang paling ketat. Itulah yang insya Allah hebat. Tadi pesannya ya, hormati orang tua dan hormati guru. Dua orang. Berikutnya, yang kedua pesannya, anak-anakku semuanya, ibu-ibu juga, dan kita semuanya, istiqomah di jalan Allah. Segala sesuatu tujuan itu pasti ada jalan untuk menuju ke tujuan itu. Nggak mungkin orang bisa sampai ke tujuan itu kalau tidak melalui jalannya. Orang yang ingin ke Jakarta, maka laluilah rute jalan menuju Jakarta. Orang ke Mekah, maka lalui jalan menuju ke Mekah. Jangan mau ke Mekah tapi cari pesawat yang menuju ke Eropa, nggak sampai. Waspada. Yang ingin jadi dokter gimana? Ikutin jalan dokter. Gimana kalian mau jadi dokter? Ternyata kuliah di Fakultas Teknik. Jadi semua ada jalannya. Tapi Abah pesan, sebenarnya kalian boleh jadi apa saja, silakan. Mau jadi dokter silakan, mau jadi pejabat silakan, mau jadi pengusaha silakan, bahkan mau jadi politisi silakan. Jadi anggota DPR, ada jalannya itu. Nggak mungkin nggak ikut pemilu jadi anggota DPR, nggak mungkin. Ya silakan. Itu semuanya boleh, silakan. Tapi yang pasti kalian harus selalu membekali diri dan berpegang teguh dengan Al-Quran. Ingat. Maka tema kita, bil Qur'ani tasmul hayatu wa taktamilul karamatu. Hanya dengan Quran hidup itu naik, mulia. Dan hanya dengan Quran hidup ini bermartabat, punya nilai di sisi Allah. Kenapa? Kalau jadi pejabat kok tidak lagi berpegang teguh dengan Al-Quran, hina dia. Percayalah, Fir'aun contohnya. Kalau kalian kaya lepas Quran, maka hina kayak Qarun. Percayalah. Begitu juga jadi apapun, jadi dokter lepas Quran nggak berani. Bahkan sebenarnya kalau andaikan kalian kok miskin, tetap berpegang teguh dengan Al-Quran, tetap mulia. Karena begitu para sahabat. Para sahabat itu nggak semua kaya, tapi semuanya mulia. Karena apa? Quran. Abu Bakar tambah mulia dengan kekayaannya, dengan pangkatnya, karena Quran. Ini ibu-ibu sekalian. Maka izin, tolong ikut dijaga anak-anak kita. Dan termasuk guru semua, kita doakan anak-anak kita. Tidak ada sesuatu yang menjadi musibah paling menyusahkan bagi saya ketika anak kita kok kemudian keluar dari jalur hanya gara-gara misalnya daftar ini, daftar itu, lalu Qur'annya setelah masuk dihilangkan, maka itu musibah.
Setelah jadi dokter, Quran dilepas. Musibah. Musibah anak-anakku. Ini hari ini diwisuda. Sampai di rumah lalu nggak sholat lagi berjamaah. Musibah. Ini pesannya. Maka jadi apapun silakan, tapi jangan pernah melepaskan Al-Quran dan Sunnah. Pesan yang ketiga, anak-anakku sekalian, terus bergerak, jangan diam. Pesan apa? Jangan tidur setelah sholat subuh. Ya. Kalau kalian ingin hebat, jangan ada yang tidur setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh itu berzikir, lalu terbang, bekerja, menuntut ilmu, dan seterusnya. Pantangan bagi santri, tidur pagi. Karena di pagi hari itulah keberkahan ditebak. Nabi mendoakan, barakallah li ummati fi bukuriha. Semoga Allah memberikan berkah kepada umatku di pagi harinya. Maka kalau kalian di pagi hari tidur, apalagi tidak salat subuh, hilang. Santri bangun itu sebelum salat subuh. Sebelum jam 4 itu sudah bangun dan terus bergerak mendoakan ayah ibunya, menuntut ilmu, menambah ilmu. Karena itu jangan berhenti. Dan pesannya lagi terakhir, jangan tergesa-gesa memetik buah. Tunggu dulu sampai sempurna. Ayah ibu semuanya izin, silakan bapak bergembira. Tapi izin jangan cepat dipetik buahnya. Tunggu sampai sempurna itu. Karena manis tak jala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Siapa yang memetik buah sebelum waktunya, maka dia akan diharamkan untuk mendapatkannya. Anak-anak kita tolong didorong untuk terus belajar. Jangan buru-buru. Jangan buru-buru disuruh cari uang, izin. Jangan buru-buru disuruh cari uang, suruh belajar sampai sempurna. Banyak orang tua sekarang itu anak itu cepat disuruh kerja supaya menghasilkan uang, sehingga kemudian lupa menuntut ilmu, lupa menyempurnakan ilmunya, dan lupa menyempurnakan akhlaknya. Memang uang dapat, tapi ujungnya Al-Quran lepas, ibadah lepas, dapat uang, maka itu sungguh kerugian. Jangan cepat-cepat. Karena rata-rata sebenarnya orang tua itu tidak ingin dibelikan rumah baru, tidak ingin dibelikan sepatu baru, tapi ingin nanti anaknya betul-betul mengangkat derajatnya. Di mana? Bukan di dunia, tapi di akhirat nanti. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, silakan kalian punya tujuan ini dan itu, silakan. Tapi apa pesan? Tujuan yang paling puncak. Halo, tujuan yang paling puncak, cita-cita kalian yang paling puncak, dan sebelum itu tercapai maka belum berhenti, yaitu menggandeng orang tua, bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, lalu masuk surga. Saat itulah kalian boleh istirahat. Kalau sudah menggandeng orang tua, ayah dan ibu, ketemu dengan Nabi, lalu dipersilakan oleh Nabi untuk masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.